Raihlah pundak teman di depanmu, ya. Berikan semangat, bukan balas dendam ya, berikan semangat. Dipijet-pijet ya, gitu ya. Ya, dipok-pok, gitu ya. Dengan penuh kasih, bukan dengan penuh dendam ya. Nah sekarang balik, gantian ya, gantian ya. Nah, ya, nah gantian ya. Oke, terus saling ngomong sama kanan kirinya, matur nuwun ya, terima kasih ya. Tuhan berkati. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Iya. Ini kalau yang ngasih semangat Bu Rini harus minimal 3 orang, nuwun sewu ya Bu ya. Karena memang kapasitasnya memang luar biasa. Punya anugerah khusus, punya urapan khusus ya Bu ya. Iya, baik. Nah nanti silahkan ibu-ibu sambil, kalau tadi di sesi sebelumnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas, disiapkan, silahkan ke panitia, nanti panitia bisa serahkan ke saya. Nah saya akan langsung mulai sesi yang kedua. Ini dia. Ya. Istri penopang suami menjadi pemimpin yang melayani, ya. Yuk kita baca sama-sama judulnya ibu-ibu ya. 2, 3, istri. Iya. Konsep kepemimpinan suami perlu belajar konsep kepemimpinan Tuhan Yesus. Ingat ya, Efesus 5 bicara soal bahwa bagaimana relasi suami istri seperti Kristus dengan jemaatnya. Dan kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan sebagai pemimpin yang melayani. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, bukan cuma sekedar ngajar, bukan cuma sekedar membuat mujizat-mujizat, tapi yang Yesus lakukan adalah melayani, menjawab kebutuhan jemaat-jemaat orang-orang Israel pada waktu itu. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan, yang mati dibangkitkan, yang lapar dikasih makan, yang haus dikasih minum, yang butuh jawaban dijawab. Jadi para suami yang mengikuti, dan kalau misalnya sesi ini direkam dan nanti ibu-ibu bisa serahkan ke suami, saya harap bisa mendengarkan bahwa prinsip kepemimpinan suami di dalam pernikahan adalah pemimpin yang melayani. Bukan sebagai pemimpin yang semena-mena, bukan konsep pemimpin yang seenak-enaknya. Nah, apa yang terjadi ketika suami tidak berfungsi sebagai pemimpin? Nah, apa efeknya buat suami? Buat suami efeknya hilang percaya diri. Terus apa? Merasa nggak dihargai dari istri, dari anaknya. Terus juga dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Lalu apa lagi? Lalu kehilangan kepenuhan harga diri sebagai laki-laki. Ya, itu kenapa tadi saya bilang, kenapa kok pria yang merasa nggak dihormati di rumah gampang jatuh? Karena ketika dia nggak dapat di rumah dan dia temukan itu misalnya di pelayanan, dia temukan itu misalnya di kantor, dia temukan itu misalnya di komunitas-komunitas yang lain, ya karena dia harus dihormati, itu kebutuhan mendasar, dia nggak dapat di rumah, dia cari di luar. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa masak, ada makanan di rumah, perlu makan di luar enggak? Iya, kecuali hari-hari khusus, ulang tahun pernikahan gitu ya. Itu kita makan di luar. Tapi kalau sudah ada makanan di rumah, nggak perlu makan di luar kan ya? Betul ya? Demikian juga para suami-suami, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu belum bisa memenuhi kebutuhan untuk dihormatinya, dia akan cari di luar. Suami yang nggak merasa dihargai di rumah, dia akan, suami saya Pak, sudah saya bilangin loh, Mbok ndak usah ikut komunitas mancing gitu loh. Lek sudah mancing Pak, diajak doa pagi susahnya ndak karu-karuan. Ini mancing ndak pakai dibangunin, bangun sendiri. Biasanya kalau saya ajakin untuk ibadah Pak ikut doa,
Mesti saya bangunin, saya yang bikin air panas, saya siapin ininya, topinya. Ini mau mancing, buat mancing Pak, bisa bangun sendiri, bikin air panas sendiri, mandi sendiri, sarapan sendiri. Niat. Gitu. Padahal saya udah tahu Pak, kalau mancing itu sama teman-temannya, saya tahu Pak, teman-temannya yang satu tukang selingkuh, yang satu tukang ke panti pijat plus-plus, yang satu begini, satu begitu. Tapi kenapa ya Pak ya? Sudah dibilangin cuman yo, tapi tetap aja lebih senang ke sana. Usut punya usut. Ternyata kalau di rumah si suami merasa nggak pernah dihargain. Kalau istrinya ngomong, "Pak, aku besok mau beli handphone." Buat apa beli handphone toh? Handphone masih bagus gitu kok, nggak usah beli lagi. Loh aku cuma ngasih tahu, aku nggak minta izin. Ini pemberitahuan bukan permintaan izin. Lagian pakai duitku, bukan duitmu. Duitmu meneh, duitmu lagi. Lek nunggu uangmu, kapan belinya? Ini juga rumah kan yang beliin keluargaku. Mobil yang beliin siapa? Keluargaku. Ranjang itu siapa yang beliin? Dari uangku. Jadi aku cuma mau ngasih tahu aja, besok aku beli handphone baru. Bisik-bisik kanan kiri. Itu bukan orang Kristen kayaknya istrinya yang ngomong itu tadi. Gitu. Karena suami merasa nggak dihargain, sementara di tempat di komunitas mancingnya, wah ini dia nih, suhu, waduh, belajar dong guru, gimana guru, waduh, saya Pak, kalau di rumah omongan saya nggak direwes Pak, tidak dihormati, nggak dihargain. Tapi di komunitas Pak, wah semua nungguin saya, minta masukan dari saya, minta nasihat dari saya dihormatin Pak di komunitas itu Pak. Di rumah kalau saya ngomong, istri saya, teori. Wah anak saya apa lagi? Ya, ngerti ya, kamu mesti jadi anak. Ya Pak. Sementara di komunitas, dengerin, wah benar, wah pinter ini. Ini penuh hikmat. Gak heran kan? Si suami lebih suka sama komunitasnya mancing karena dia merasa dihormati di situ. Meskipun dia sadar teman-temannya banyak yang nggak benar. Ya, jadi ibu-ibu tolong dipahami kalau ada suamimu lebih suka di luar rumah daripada di rumah. Ya, istri saya pernah konseling satu ibu-ibu ngeluh. Suami saya kalau pagi-pagi udah berangkat ke kantor. Pulangnya juga malam-malam, ngepas banget jam saya mau tidur baru pulang. Besok paginya saya belum bangun dia udah pergi. Hari Sabtu ada aja alasannya dia pergi. Ini itulah, singkat cerita istri saya sesuatu saat main ke rumahnya. Agak lama gitu, saya coba sampai waktu itu masih zamannya BBM waktu itu ya. Saya BB istri saya, oh masih lama, ini udah mau selesai. Sudah pulang, kamu tahu enggak yang aku main ke rumahnya. Kita pindah dari Semarang, pindah Karawaci, kontrak 1 tahun di rumah kita di Ubud. Tahu kan Ubud kayak apa, Taman Ubud Lipo Karawaci, itu kan cilik ya, kecil. Keluar rumah jalan berapa langkah udah di luar rumah gitu, saking kecilnya. Gitu. Ini rumahnya di situ yang, tapi yang penuh barang-barang, koyok kapal bubrah, kayak kapal berantakan, bukan pecah lagi, berantakan. Akhirnya saya bantuin, akhirnya singkat cerita istri saya bantuin beres-beresin, yang bekas-bekas yang dia diloain. Hari itu pemulung pada panen semua, gitu, diberesin begitu rapi. Setelah rapi rumahnya, seminggu kemudian dia lapor sama istri saya, "Ci, suamiku sekarang betah di rumah. Ternyata tidak harus pagi-pagi, dia berangkat agak siangan juga mau ternyata. Terus seringkali sekarang pulangnya enggak ngepas sebelum aku tidur. Cepat juga pulangnya. Sabtu juga udah betah di rumah, enggak suka pergi-pergi. Ternyata selama ini suaminya mendem. Senep dia, jengkel, begitu pulang kok, waduh harusnya kan udah pulang capek, macet, disuguhinya rumah berantakan, barang-barang enggak jelas. Begitu rumah udah rapi, jadi betah di rumah. Langsung nyanyi lagunya, ku ingin tetap di sini. Gitu.
Rupanya kenapa? Selama ini suaminya sudah malas aku ngingetin, suruh ngerapiin, beresin, istrinya nggak pernah bisa beresin rumah. Jadi sebelum menuduh suamimu punya simpenan, ada selingkuhan, jangan lupa ya, tiap kali kita nunjuk itu yang 3 ke sini. Makanya perhatiin pengkhotbah belakangan gini semua kalau khotbah. Semua buat jemaat. Jarang sekarang pengkhotbah itu begini, karena yang 3 balik ke sini soal. Ini guyon aja ya, biar untuk melawan gravitasi bumi tadi ya. Gitu. Jadi itu ibu-ibu, coba kalau suami nggak betah di rumah, kenapa? Belum tentu karena ada Sri Wahyuni dan Sri-Sri yang lain tadi. Bisa jadi karena ibu-ibu tidak mempersiapkan diri. Nah balik lagi ke sini, ketika suami tidak bertanggung jawab, suami akhirnya juga malas mau berelasi, malas ngomong sama istri saya. Saya ngomong 1 kata, dia ngomong 1000 kata. Saya naikin 1.200, dia 12.000. Wah, stok, lebih banyak stoknya. Gitu. Jadi malas relasi, malas sudah daripada ribut saya diem-dieman. Sementara istrinya nggak mengerti, gitu. Makin suaminya diem, makin gregetan. Ngomong Pak, ngomong. Tapi si istri nggak sadar bahwa sebenarnya kalau suaminya pendiam gara-gara istrinya. Gitu. Jadi, Bu, yuk, buat suami ketika dia merasa nggak dihargain, dia juga akhirnya malas ngeladenin keluarganya juga. Anak-anak saya nggak hormat sama saya, malah saya beberapa kali dengar istri saya ngajarin anak saya, wes, nggak usah diperhatiin bapakmu lagi kumat. Malah anak saya diajarin untuk nggak hormat sama saya. Memang saya salah, saya pernah jatuh, tapi kan ya nggak gitu caranya. Saya ngambil keputusan langsung, nggak bisa, aku nggak setuju. Nggak usah dengerin bapakmu. Dengerin ibumu aja ya. Ibu sing masake kue lo ya, yang masakin kamu tuh ibu lo ya. Ya gimana? Gimana mau ayahnya mau betah di rumah? Gimana ayahnya si suami mau menghargai? Sebaliknya ketika suami gak berfungsi sebagai pemimpin, nah si istri, waduh, jadi merasa, waduh semua saya Pak, little ayam, salary no up. Dikit-dikit saya, tapi uang belanja nggak pernah naik Pak. Malah ketika kemarin inflasi harga-harga naik, suami saya klaim WA saya, istriku kamu jangan takut, beras naik, minyak naik, sembako naik semua, tapi istriku jangan takut, karena uang belanjaku ke kamu tidak akan naik. Nah karena akhirnya di take over. Males Pak, suami saya Pak. Saya bilang, Pak, genteng bocor. Pak, genteng bocor. 2 hari kedua, hari ketiga, Pak, bocor. Hari keempat, Pak, udah berapa kali bocor lagi. Pak, hari kelima, saya yang naik gentengnya Pak, saya benerin. Gitu. Kalau saya ngomong, keran bocor, keran patah, suami saya enggak bergeming. Akhirnya saya yang gantiin. Gitu. Nah, Pak mau liburan kemana? Terserah kamu. Ya saya mutusin Pak akhirnya Pak. Gitu. Jadi akhirnya Pak, saya. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu ngomongnya gini. In marriage, dalam pernikahan, the husband is the general. Sang suami itu jenderalnya. And the wife is the major. Dan istri itu mayornya. That's why husband make general decisions. Karena itu para suami ngambil keputusan-keputusan yang umum. But the wife make major decisions. Istrinya yang ngambil keputusan-keputusan yang penting. Gak lucu kan? Makanya di Indonesia jadi gak lucu makanya. Tapi bagian ngerti bahasa Inggris langsung ketawa. Iya. Tanpa sadar akhirnya istri yang ngambil alih. Capek Pak saya Pak, udah saya harus ngurusi anak,
mikirin cari duit, ngelola duit, ngurusin genteng bocor, apa semua saya semua, sama semua. Merasa makin kesal, makin jengkel, dan kemudian merasa apa? Makin merasa enggak puas. Ngapain saya menikah sama dia? Akhirnya bisa terjebak dalam lingkaran setan. Membuat akhirnya menjadi burnout. Apa sih burnout? Burnout itu beda sama kelelahan. Burnout itu kalau sudah merasa putus asa kayak nggak bisa keluar, itu burnout. Kayak nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Kejebak di situ. Ya. Tiap kali ketemu, apa kabar Bu? Mari kita puji Tuhan. Teriakan haleluya. Haleluya. Gak ada semangat. Tiap kali ada lagu, Tuhan Yesus baik. Dalam hati, enggak iyo. Masa iya? Apa iya? Karena merasa lelah. Bagi anak, bingung. Ini sebetulnya yang benar gimana sih? Bapak udah ngambil keputusan, ibu meng-cancel. Loh bapak bilang boleh, enggak boleh. Jangan dengerin bapak, dengerin ibu. Ibu yang paling ngerti masalah ini. Padahal bapak udah mutusin, jadi anaknya bingung. Ini harus ngikutin siapa? Gitu. Atau kadang-kadang ibu udah mutusin, bapaknya memveto. Enggak bisa, aku enggak setuju, enggak boleh. Loh kata ibu boleh, enggak boleh. Waduh, piye iki? Sampai akhirnya lama-lama si anak bisa tahu selahnya dan kemudian bisa ngajarin adiknya. Pokoknya gini, kalau urusan pergi-pergi, jangan nanya sama ibu, pasti nggak bolehnya. Urusan pergi-pergi, nanya sama bapak. Pas bapak pulang kantor, kelihatan capek, tembak, Pak aku pergi yo. Pasti jawabannya yo. Nanti dari dalam ibunya marah-marah, lo kok boleh? Aku udah bilang nggak boleh. Boleh lah, biarin. Tapi kalau beli-beli, jangan ke bapak, pasti nggak bolehnya, bapak pelit. Perlu beli-beli ke ibu, Bu. Ibu cantik deh. Makasih. Kamu butuh apa? Gitu. Akhirnya anak-anak akan kehilangan rasa hormat terhadap ayahnya. Ibu aja deh. Bapak, sehingga mereka kehilangan cinta kasih keluarga. Bu, siapa bilang kalau orang tajir melintir-lintir hidupnya pasti bahagia? Tidak. Karena tidak jarang rumah-rumah di daerah perumahan elit, rumahnya bagus, bahasa Perancisnya magrong. Gitu. Orang Perancis ngerti. Makanya orang Perancis sama orang Jawa itu deket gitu ya banyak. Megah. Ada kolam renang, ada peralatan senamnya, tapi yang menikmati pembantunya. Kenapa? Karena rumahnya cuma jadi hotel. Ndak bapaknya, ndak ibunya, ndak anaknya, cuma numpang tidur, numpang ganti baju, pergi lagi. Tapi sebaliknya ada. Meskipun tinggal di rumah yang RSSSSSS, rumah saking sederhananya sehingga selonjor saja susah. Saking sederhananya, selonjor saja susah. Tapi anaknya pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Suaminya kalau udah selesai kantor, pengen cepat-cepat ke rumah. Ibunya habis ikut pendalaman Alkitab, persekutuan wanita, cepat-cepat pulang ke rumah karena merasa adem di rumah. Meskipun di rumah tidak ada AC, adanya AB, angin berobos, angin berhembus. Kenapa? Karena suasananya enak. Gitu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda zaman now ditanya, tiba-tiba ngomong sama orang tuanya, aku enggak pengen nikah, kayaknya. Kenapa? Kalau nikah itu repot. Usut punya usut ketika dikonseling si anaknya, betah. Kalau nikah itu seperti kehidupan orang tua saya, mendingan enggak usah nikah. Cuman kalau ke gereja aja gandengan tangan. Keluar gereja, opo iki?
Sudah cukup drakornya, sudah cukup dramanya. Kamera udah dimatiin, nggak usah jaim. Bilang kanan kiri, itu gereja lain. Di GKMI PGMWI 1 nggak ada, PGMW 1 nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu maksudnya. Termasuk beberapa selebriti atau orang-orang muda yang mengatakan, aku kalau mau nikah child free aja. Karena merasa punya anak tuh repot. Enggak semua sih, tapi beberapa diantaranya ketika di konseling lebih lanjut, ternyata mereka pernah mengalami trauma. Kalau ibu-ibu pernah nonton film Cek Toko Sebelah 2, kalau belum nonton, kasihan deh lu. Nanti nonton, bentar lagi mau masuk di Netflix katanya. Nanti coba nonton. Bagaimana si istri menolak punya anak, ternyata dia punya trauma ketika dia kecil sebagai anak, dia disering salah-salahkan sama mamanya. Gara-gara kamu, bapak pergi. Gara-gara kamu, kita menderita. Akhirnya dia trauma, jadi merasa, saya punya anak tuh bisa menimbulkan masalah. Punya anak tuh menyakitkan, punya anak tuh repot. Punya anak tuh bikin cepet tua. Kata selebgram ternama. Tapi sebetulnya biasanya ketika mereka di konseling lebih lanjut, pasti ada rasa-rasa trauma. Karena ada perlakuan masa kecil yang membuat mereka terluka. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, Bu, selain ibu sebagai partner dan penolong suami, ibu adalah rekan sekerja Allah. Coba dibaca sama-sama judul ini ibu-ibu semuanya, 2, 3, istri, partner penolong suami, dan rekan sekerja Allah. Apa maksudnya? Dalam Korintus 1, 3 ayat 9, Paulus itu menyebut Apolos sebagai rekan sekerja Allah. Ini Apolos rekan sekerja Allah, sama-sama partner di dalam pelayanan, itu artinya. Karena waktu itu jemaat di Korintus mempermasalahkan siapa yang lebih hebat, Apolos atau Paulus. Paulus menenangkan konflik ini dengan berkata, aku sama Pak Apolos sama aja, karena kami rekan sekerja Allah. Ketika Paulus di penjara, jemaat di Tesalonika perlu dijenguk, Paulus kirim Timotius. Dan Paulus berkata kepada jemaat Timotius, ini aku kirim Timotius, rekan sekerja Allah. Rekan pelayanan, rekan penggembalaan. Aku di penjara tidak bisa ngunjungin kamu, aku kirim Timotius untuk ngunjungin kamu. Itu artinya apa? Prinsip yang sama itu digunakan dalam konteks suami istri. Seperti Apolos dan Paulus bekerja sama menggembalakan jemaat di Korintus. Seperti Paulus dan Timotius bersama-sama melayani jemaat di Tesalonika. Demikian juga suami dan istri bersama-sama bekerja sama sebagai satu tim untuk menggembalakan sopo Pak, keluarganya. Bapak Ibu, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk menggembalakan tidak harus ada 3 huruf di depan namamu. Enggak butuh embel-embel PD, TPD, MPD aja, enggak tahu. Ada yang PDP gitu ya. Kalau di GBI pendeta pembantu. Pendeta Pratama sekarang bukan pembantu gitu ya. Kalau di gereja lain lagi pendeta dan profesional. Ada satu lagi yang bercanda gitu ya. Kalau di tempat kami pendeta pelawak. PDP. Tapi satu lagi yang bilang kalau PDP pendeta dengan paksaan. PDP pendeta dengan paksaan. Saya bercanda. Saya pengennya PDM terus aja. Kenapa? Mudah terus. Kalau PDT pendeta tua. Maaf ya Pak Peri. Ya sudah lulus pendetaan. Ini guyon gitu ya. Jadi rekan sekerja Allah, ibu dan suamimu masing-masing, ibu-ibu semua dan suamimu bekerja sama sebagai satu tim menggembalakan siapa? Anak-anakmu. Tuhan percayakan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Ada? Ngecek aja.
Gitu. Itu domba-dombamu yang harus kau gembalakan bersama-sama dengan suamimu, rekan sekerja Allah. Bersama-sama dengan Allah menggembalakan para anak-anak, mendidik mereka. Sebagai rekan sekerja Allah, cara hidupnya harus punya cara hidup, memiliki cara pandangnya Allah, tidak dikuasai kedagingan. Jadi kalau ibu ingin menjadi rekan sekerja mitra bagi suami, cara pola pikirmu nggak bisa pakai pola pikirnya drakor itu. Konsepmu nggak bisa pakai konsepnya pengaruh daripada layangan putus itu. Nggak bisa. Konsep berpikirmu, caramu meresponi suami yang nggak bijaksana, caramu memperlakukan suamimu yang masih bergumul di dalam perjalanannya sebagai orang Kristen, harus beda, harus melihat suamimu sebagaimana Allah melihat jiwa-jiwa. Ada waktu-waktu di mana kami mengkonseling istri-istri yang kepayahan, kelelahan karena suaminya enggak berhentinya berselingkuh. 15 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, yang ketahuan 30 kali suaminya selingkuh. Yang ketahuan. Yang enggak ketahuan enggak tahu. Gitu. Ada lagi yang suaminya selingkuh beberapa kali, berzina beberapa kali, dan bahkan sampai bisa punya anak. Dan terakhir sampai kemudian harus bergumul dengan HIV/AIDS. Kami kuatkan kepada si istri. Jangan lihat suamimu sebagai seorang yang enggak benar gitu ya, yang hina oleh orang-orang berdosa seperti kita. Inilah kenapa Yesus sampai meninggalkan tahta di surga, lahir ke dunia, menebus kita mati di salib. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Itu cara pandang Allah terhadap orang-orang berdosa. Itu kenapa Yesus ketika ada di dunia ini enggak cuma cari murid, tapi dia makan dengan para pendosa. Dia ampuni dosa seorang wanita pezina. Ketika dia lagi ketemu di wanita pendosa di Samaria, dia ladenin, dia selamatkan. Kamu selama ini berusaha mengisi kekosongan batinmu dengan menikah, sampai nikah 4 kali. 4 kali gagal terus, bahkan sekarang pun kamu lagi kumpul sama kebo. Yang dengan kamu pun bukan suamimu, toh? Iya. Gitu. Soalnya banyak merah-merah di sini. Banteng ya merah-merah ya. Sebelum merambah ke masalah politik, balik lagi ke laptop gitu ya. Saya mana tadi sampai lupa saya. Tapi Yesus berkata pada perempuan ini, minum airku, kau tidak akan haus lagi. Karena cuma kekosongan batin yang dialami oleh si wanita Samaria ini, dan banyak wanita dan banyak orang-orang lain di seluruh bumi ini, cuma Yesus yang bisa jawab. Cuman kasih Tuhan yang klop bisa memenuhi relung hati yang kosong itu. Tidak bisa kita berusaha ngisi kita tuntut pasangan kita harus mengasihi kita untuk ngisi kekosongan ini. Enggak bisa. Anak-anak enggak bisa, anak muda kau pikir kau coba cari dengan pacaran, dengan macam-macam cara dan berelasi ini itu, mencoba mencari kekosongan cinta. Cuman Tuhan Yesus yang kasihnya bisa klop memenuhi hatimu. Jadi cara pandangnya harus berubah. Rekan sekerja Allah itu artinya begini, Paulus dan Apolos itu masing-masing punya kelebihan kelemahannya masing-masing. Itu yang Paulus coba ngomong sama jemaat di Korintus. Aku punya keahlianku, Apolos juga punya keahliannya. Masing-masing saling mengisi. Gitu. Jangan banding-bandingkan. Wes dileke to, ojo dibanding-bandingke to. Nah. Setiap ibu dan suamimu juga punya kelebihan masing-masing, keunikan, dan Tuhan tahu itu. Makanya ibu dan bapak dipersatukan supaya bisa saling melengkapi. Seringkali kami menemui pasangan-pasangan yang sering berantem, tapi setelah kami konseling lebih lanjut, kami banyak ngobrol, bisa kami menyimpulkan begini.
Sadar gak kalian ini? Kamu punya kelemahan, tapi kelemahanmu itu istrimu bisa tutupin. Ibu, hai istri, hai ibu, kamu punya kelemahan, tapi kelemahanmu itu adalah kekuatan suamimu, bisa saling melengkapi. Ini kalau berdua bisa menyadari ini dan bisa klop saling melengkapi, hebat kalian. Sayangnya kan si jahat gak suka, makanya digesek-gesek terus, dibuat musuhan terus. Lupa suami istri ini mitraku pewaris kasih karunia, bukan musuhku. Musuhku tuh ya si jahat itu. Halo? Ya. Rekan sekerja Allah memprioritaskan tugas masing-masing, tapi juga mau bekerja sama. Tadi kami ngobrol dengan Pak Ferry, dengan Bu Siwi gitu ya. Kenapa bukannya saya menolak judul yang disampaikan di awal, tapi kata-katanya kurang gimana gitu ya. Otoritas dan fungsi. Saya khawatir nanti begitu dijelaskan otoritas dan fungsi, nanti ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ikut kayak merasa ini kotak, lawes ini. Yang ada kayak kacamata kuda. Pak, aku kemarin ikut camping, ikut retreat kemarin, dikasih tahu otoritas dan fungsiku iki, ya wis kerjaanku iki tok ya. Gitu. Sing bagianmu, bagianku, wis masing-masing wae. Padahal bukan ini yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki itu apa? Memang betul ada porsi masing-masing, tapi tetap bekerja sama. Karena pernikahan itu komitmen. Yang namanya pernikahan dengan dasar komitmen adalah aku punya tanggung jawab, kamu punya tanggung jawab, tapi kalau misalnya ada kamu yang belum bisa melakukan tanggung jawabmu, aku akan take over. Aku akan bantu. Ini harusnya yang terjadi sebagai rekan sekerja Allah. Gimana caranya bisa membuat suami-suami menjadi pemimpin yang melayani? Awali dengan menundukkan diri kepadanya. Hupotasso. Hupotasso itu apa sih? Sadar dengan kesadaran penuh, memposisikan diri di bawah kepemimpinan suami. Meskipun sadar suami tidak sempurna, meskipun sadar beberapa kali memberikan masukan, sebetulnya pendapat ibu benar, tapi karena suami sudah mutusin, siap laksanakan. Itu hupotasso. Mengendalikan diri sedemikian rupa untuk bisa menempatkan diri dipimpin oleh suami di dalam ketidaksempurnaan dan kerapuhannya. Itu kenapa Tuhan kasih kekuatan untuk jadi Ezer Kenegdo. Kekuatannya bukan untuk dijumawakan, bukan kemudian untuk menindas suami, bukan untuk memberontak kepada suami, tapi kekuatannya untuk meredam dagingmu, egomu. Dan ingat, Tuhan kasih tongkat pemimpin kepada pria. Pemimpin dari wanita adalah laki-laki, pemimpin laki-laki adalah Kristus. Kristus di atasnya adalah Bapa. Hierarkinya enggak berubah. Ibu bapak cek di 1 Korintus 11 ayat 3, belum berubah ayatnya. Masih sama. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa ibu-ibu bisa lakukan untuk membantu suami jadi pemimpin yang melayani? Yang pertama, terima. Akui. Tidak sempurna, ya wis. Tapi memang Tuhan sudah menetapkan ini jadi suami. Gitu. Istri saya sadar persis. Dalam beberapa hal saya sadar dia lebih bijak sebetulnya. Tapi berkali-kali istri saya mengatakan, menurutku sih begini, tapi kan kamu pemimpinnya. Kamu yang mutusin. Ibu mungkin lagi bergumul dengan suami yang gak berani mutusin. Kamu aja yang mutusin, jangan cepat-cepat mutusin. Nanti itu kursi panas, berbahaya. Itu jebakan. Begitu engkau terus putusin terus lama-lama suami, wis terserah. Pak ini gimana? Tanya,
Mama. Pak Andi, aku kuliah mana? Tanya ibu. Terserah dia yang di Pertuan Agung. Kok tiba-tiba saya jadi kayak Isabel ya Pak? Ya Isabel deh aku. Isabel itu kan gitu kan, menguasai semua lini. Gitu. Ayo, terima, akui itu. Berikan penekanan sifat yang baik, jangan fokus apalagi menertawakan kelemahannya. Itu loh Bu, suamiku ya nasib lah ya suami punya kayak gini. Lah kok kenalinya gitu? Ini suami saya. Loh Pak, kalau hanya menekankan hal-hal yang baik, saya munafik dong Pak. Berarti saya pura-pura nggak lihat dia punya kelemahan. Saya nggak bilang begitu. Menekankan pada hal-hal yang baik artinya begini, sadar suami punya kelemahan. Tapi jangan lupa, saya juga punya kelemahan juga. Tapi kita memutuskan untuk memupuk hal-hal yang baiknya. Karena ingat ya prinsip tadi ya, di sesi pertama ya, tiap kali kita mengatakan hal yang baik, kita sedang memupuk percaya diri suami dan berkata, kamu benar, kamu udah benar nih. Setiap kali kita selalu mendengar hal-hal yang baik, kita makin pede dalam melangkah dan kita makin ngerti. Oh ini toh, suamimu akan makin ngerti, oh ini toh yang istri saya mau. Ini loh suamiku, kenalin. Bentar ya Pak, kenalan Pak, oh, jangan lama-lama. Gitu. Contoh seperti itu. Beri masukan kepada suami yang ngambil keputusan dan hormati keputusannya, meskipun kadang keputusannya enggak berakhir dengan baik. Contoh yang paling simpel lah, ini contoh paling sederhana aja. Gitu ya. Dulu, kalau sekarang kan sudah Google Maps ya. Kalau dulu kan belum canggih. Jadi kami sering pelayanan diundang ke Bogor, ada gereja di Bogor. Tiap berapa bulan sekali pasti kami pelayanan. Dan salah satu yang sering kali kami diskusikan ketika berangkat pelayanan bareng adalah yang enaknya lewat mana ya? Enaknya lewat mana? Lewat tol dalam kota atau lewat tol BSD? Masuk Jagorawi ke Bogor. Istri saya udah bilang lewat tol BSD aja. Tapi saya dengan PD mengatakan, oh iya. Tapi enggak, tol dalam kota aja. Ini kan hari Sabtu. Banyak yang enggak ke kantor, mestinya lengang. Istri saya bilang, udahlah tol BSD aja, udah pasti-pasti. Enggak tol dalam kota aja. Lalu istri saya bilang, ya udah, oke. Gitu. Saya masuk tol dalam kota. Tebak apa yang terjadi? Iya. Begitu berhenti macet saya langsung. Istri saya senyum-senyum terus nanya, kenapa kamu kayak gitu? Udah tahu salah, udah usah ngomong. Tapi istri saya ngomong gini, loh. Tadi kan kamu nanya aku udah ngasih tahu lewat sana. Tapi begitu kamu mutusin atau dalam kota, aku bilang apa? Oke kan? Oke. Begitu aku bilang oke, itu bukan lagi keputusanmu, itu keputusan kita. Jadi ya sudah macet, dinikmati aja. Nih kopi, nih cemilan, nih 10, nih 11. Jadi kalau saya agak-agak melebar begini, ibu-ibu ngerti ya, sadar ya, karena saya punya istri yang sangat baik. Tapi belakangan, yang kue tambah abot, tambah berat. Nangkep maksudnya ya ibu-ibu ya. Kita udah kasih masukan. Nah kalau ibu-ibu yang lain yang gak ikut kemah hari ini, begitu udah ngasih masukan suaminya tetap ngotot salah. Apa gua bilang? Lu kan gak pernah doa, gua sering doa. Gua denger omongan dari Tuhan. Tuhan udah ngomong sama aku. Waduh, udah kalau udah ketemu yang gini-gini udah ya.
Tuhan sudah ngomong sama aku, udah ngingetin kamu loh. Rasano, rasain. Ada lagi, saya nggak ngomong Pak, saya udah pasang langsung gini aja, langsung saya tinggal tidur aja, prek. Bilang lagi kanan kiri, ya itu yang nggak ikut camp retreat hari ini kayak gitu tuh. Ya sudah, ya kan? Lah istri saya ngomong, aku ngomel-ngomel pun juga macet kan? Ya kan? Aku ngomel nggak langsung tiba-tiba terbelah gitu, mobil-mobilnya kebuka kan enggak. Jadi omelannya nggak akan bawa perubahan apa-apa. Jadi sudah daripada ngomel, daripada ngeluh, daripada ini, lebih baik gunakan energinya untuk hal yang lain. Saya marah Pak berhari-hari Pak karena suami saya itu goblok ngambil keputusan yang salah, investasinya salah. Padahal saya udah ingetin jangan masuk ke robot trading, itu penipuan. Pak habis Pak duitnya Pak ke sana Pak. Nggih, terima kasih. Nah, saya bilang gini, terus ibu omel-omelin 3 hari 3 malam itu ada perubahan enggak? Terus tiba-tiba masalahnya selesai gitu? Enggak Pak, ya tetap duitnya hilang. Kan ibu malah marah sampai 3 hari 3 malam tiap kali, wah aku belum bisa terima. Wah, lagi makan, sebentar Pak, aku belum bisa terima Pak, aku enggak habis pikir Pak. Lagi mandi, kotok-kotok, kamu dengar enggak? Aku masih enggak bisa terima loh. Suaminya mandi dikejar terus di depan pintu, diomelin lagi gitu ya. Lo memang kalau ngomel gitu terus duitnya tiba-tiba balik, slining gitu, enggak kan? Ya duitnya hilang. Ya sudah. Terus gimana? Bukankah lebih baik waktu yang 3 hari yang dibuang-buang untuk marah-marah itu dipakai untuk gimana ya cara kita ngatasin ini? Ini uang tabungan buat kuliah anak loh. Gimana caranya sekarang kita ini kan? Solusinya gimana Pak? Ya, ya aku salah, minta maaf. Ya sudah. Kita doa bareng, lepaskan pengampunan, terus sekarang mikir, ini gimana ngatasinya dan gimana caranya supaya nggak berulang lagi. Itu lebih cepat, itu lebih tepat. Pakai energinya untuk hal-hal yang lebih baik. Karena nasi udah jadi bubur, tidak bisa dikembalikan jadi nasi. Udah jadi bubur ya sudah, tambahin suiran ayam, tambahin cakwe, tambahin pangsit, ya, tambahin apa lagi? Tambahin casiu, boleh juga tambahin casiu gitu ya. Kan jadi enak kan bubur ayamnya kan. Nah. Tambahin sambal apalagi. Nih, didik anak-anak tetap menghormati ayahnya terutama saat ayahnya sedang menunjukkan kerapuhannya. Apa? Bikin salah kemarin. Ya sudah. Sementara duitnya habis, ya sementara kita nggak bisa lagi, bye-bye jalan-jalan ke luar negeri, bye-bye iPhone baru, bye-bye ini, ya sudah. Yang penting kita tetap ngumpul, kita bisa saling menolong. Nggak apa-apa ya, kita doakan Papa. Saya nggak akan pernah lupa kesaksian Ibu Berta ketika suaminya almarhum Pak Robi Sugara tiba-tiba digondol kuntil Bapak. Dibawa perempuan lain, 14 tahun. Tidak ada kabar, ngilang gitu aja dan meninggalkan utang. Tapi dari mulut beliau selalu berkata, selama 14 tahun suami saya pergi, saya enggak pernah sedikit pun saya menyalah-nyalahkan suami dan saya ngajarin anak-anak saya benci sama suami saya. Doakan supaya dia pulang. Papa lagi sakit, papamu lagi sakit enggak tahu kemana. Doakan supaya dia pulang. Dan ketika almarhum Robi Sugara ketemu dengan anak-anaknya, dari mulut anaknya tidak pernah satupun yang terucap, kenapa papa dulu pergi? Tidak pernah. Tidak pernah anaknya minta penjelasan kenapa kok pergi. Pertanyaannya cuma satu, Pak kapan pulang? Dan itu yang membuat almarhum Robi Sugara memutuskan dia tinggalkan simpanannya dan dia balik ke keluarganya. Pulang bawa duit, pergi bawa duit, pulang gak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian. Diterima dan pulih. Dan sebelum almarhum Pak Robi dipanggil Tuhan, mereka pelayanan, kesaksian kemana-mana. Istri-istri yang terkasih, mungkin sekarang ada Anda yang sedang harus sendirian,
Bukan karena suamimu meninggal, karena suamimu digondol, kuntil bapak tadi. Doa saya buat Anda adalah jangan pernah sekalipun terucap kata-kata yang merusak nama bapaknya, nama sang suami. Ajari anak untuk melepaskan pengampunan. Anda mungkin yang ibu-ibu yang bergumul dalam kesendirianmu sebagai orang tua tunggal karena suamimu sudah dipanggil Tuhan. Percayalah Tuhan, engkau mungkin gak sendirian. Sebenarnya karena Tuhan menyertaimu. Yang setuju katakan amin. Memang tidak mudah. Pak, gimana Pak, anak-anak saya terutama anak laki-laki yang butuh figur bapak. Ya memang gak sempurna. Berusahalah jadi ibu. Ada beberapa tugas mungkin yang bisa kau lakukan. Tapi ada peran-peran yang mungkin kau harus minta tolong. Mungkin minta tolong pada adik ipar atau kakak ipar yang pria. Main dong sekali-sekali. Kamu ajak pergi anakku yang laki ini. Biar dia kenal figur laki-laki dewasa. Biar bisa ngomong dari hati ke hati. Memang gak sempurna sama Pak, Bu, Pak. Ketika kita misalnya mohon maaf nih amit-amit jangan terjadi ya. Bapak, ibu-ibu jatuh, kakinya harus retak, harus digips, kakinya nggak bisa berfungsi. Sementara diganti pakai apa? Tongkat. Sempurna enggak? Ya enggak. Tapi paling tidak tetap bisa jalan meskipun nggak sempurna. Tapi apa boleh buat karena memang nggak memungkinkan kakinya berfungsi. Ketika Anda ibu-ibu yang harus berjuang sendirian karena suamimu udah dipanggil Tuhan lebih dulu. Tetap ada tongkat-tongkat penyangga. Itu bisa berupa adik kakak iparmu, bisa mungkin untuk anak-anakmu remaja putra bisa dikenalkan dengan pembimbing kaum muda di gereja lokal untuk mengambil peran itu supaya ada figur bapak bagi dalam kehidupan dia. Amin, ibu-ibu. Ya. Dan saya mendorong istri-istri yang masih punya suami. Awali, Pak, suami saya enggak romantis. Ya ibu yang mulai. Malu Pak, saya tiba-tiba pengen peluk suami saya, tiba-tiba apa sih ya? Saya elus-elus itu, apa sih? Ya mungkin sekali dua kali, lama-lama apa sih? Apa? Lagi dong. Lama-lama gitu. Ya kan? Awal-awal mungkin kaget. Kadang-kadang ada istri yang begini, saya sudah berusaha Pak. Tapi gimana Pak? Nah, ada ayatnya Bu. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kau inginkan orang lain itu lakukan pada dirimu. Jadi kalau pengen dipeluk sama suami, sekali-sekali kau peluk suamimu. Awalnya mungkin kaku, gak enak, risih, tapi lama-lama dia merasa nyaman. Bu, Pak, ada cerita seorang anak yang pengen banget dipeluk sama bapaknya. Sayangnya bapaknya dibesarkan dalam keluarga yang gak hangat. Bapaknya sendiri gak pernah dipeluk, sebagai anak gak pernah dipeluk sama orang tuanya. Jadi dia bingung gimana caranya meluk. Kemudian dia nginep di rumah temannya, dia melihat bagaimana relasi temannya ini sama ayahnya. Dan dia melihat selalu anak si temannya ini yang ambil inisiatif, dia peluk papanya. Kemudian dia pulang, dia punya tekad. Akhirnya dia duluan. Dia ambil inisiatif, dia peluk bapaknya. Bapaknya pertamanya bingung. Aku sayang papa. Gitu tok bapaknya. Besoknya lagi, Pak aku sayang papa. Ya. Dia nggak tahu berapa kali dia lakukan itu. Lama-kelamaan tiba-tiba di tangan papanya yang dipok-pok. Belum ngomong apa-apa, pok-pok dulu. Lama-lama bapaknya bisa meluk. Bapaknya bisa meluk dan bisa ngomong, papa juga sayang sama kamu. Kadang-kadang harus kita inisiatif, Bu. Ya, jangan nunggu pasif. Saya doakan aja Pak, saya doakan. Semoga Tuhan jamah dia. Ingatkan dia. Terus kalau ada YouTube pembicara tentang pria-pria harus romantis sama istri, dikirim linknya.
dengerin tuh. Sebelum di take down. Waduh gitu. Mending dilihat, mending ditonton. Seringkali langsung di skip. Di delete. Udah nonton Pak? Udah. Isinya apa? Menurutmu isinya apa? Oh, Bapak ya pinter. Isinya kan gini. Oh ya, benar aku juga nonton tuh. Yuk, layani suami. Pak, siapa yang harus duluan Pak? Suami mengasihi dulu atau istri tunduk dulu? Kalau kita lihat Efesus 5:22-33, Paulus itu bukan gini, hei buat suami-suami, buat istri-istri ini ya, setelah istri-istri melakukan ini, hai suami-suami kamu, dia enggak ngomong gitu. Ya, Paulus tuh pada saat dia menulis itu, seolah-olah Paulus ngomongnya begini, buat suami ini yang harus kau lakukan. Pada saat yang bersamaan dengan itu, buat istri ini yang harus kau lakukan. Jadi sebetulnya paralel. Jadi siapa Pak yang harus duluan Pak? Jawaban saya adalah yang paling ngerti firman yang melakukan. Yang mau disebut sebagai kekasihnya Tuhan, itu yang melakukan lebih dulu. Yang dewasa, biarlah dia melakukan lebih itu. Lah Pak, sudah saya peluk-peluk, sudah saya elus-elus perutnya, elus-elus kepalanya karena enggak ada rambutnya. Kayak saya ini keruak gitu ya, sering dilus sama Tuhan makanya begini. Tapi enggak bergeming Pak, ya sudah tetap lakukan. Tetap lakukan. Karena ketika kita memperhatikan suami, mengasihi suami, kita tidak menuntut suami balas kita. Nah, jadi coba ya. Meskipun suamimu belum seperti yang kau inginkan, responnya tetap lakukan. Meskipun suamimu belum melakukan seperti yang kau kehendaki, tetap lakukan. Tanpa perkataan memenangkan hati suaminya. Ketika dia bisa melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu. Itulah 1 Petrus 3. Istrinya gak patah semangat terus melayani suaminya. Nah, dalam sebuah keluarga ini penutup dari saya. Suami istri punya peran yang berbeda, namun harus bekerja sama untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Yaitu apa? Kehendak rencana Allah, sebuah keluarga yang tidak hanya berdampak bagi diri mereka sendiri, namun juga bagi anak, cucu, dan seluruh keturunan mereka, serta semakin memuliakan nama Allah. Ketika engkau melayani suamimu, bukan supaya engkau dibahagiakan oleh suamimu. Saya layani suami saya Pak, setelah itu saya dibeliin permata Pak. Modus itu. Suami saya minta jatah Pak, saya kasih jatah Pak. Wis semalaman enggak apa-apa Pak. Tapi setelah itu saya ngomong, itu di toko emas ada emas bagus ya, cincin apa ya. Suaminya langsung, tagihannya melebu. Tagihannya langsung disodorkan. Berarti semalam tuh enggak tulus, itu modus. Saya pernah tegur ada satu orang suami yang konseling sama saya. Aku udah bayiin semua istriku loh. Aku udah bayiin semua. Yang Kohim suruh aku lakukan, tak lakukan ke istriku. Tapi dia tetap gak bisa membalas dengan yang ini. Saya bilang, bro, kan gua rugi. Aku rugi kok. Saya bilang, bro, kalau lu mikirin untung rugi, lu dagang, jangan kawin. Kalau dalam pernikahan bukan masalah untung rugi. Betul ibu-ibu? Untung rugi itu dalam perdagangan, dalam pernikahan enggak ada untung rugi. Karena tujuan kita bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tujuan kita untuk memuliakan Allah. Supaya keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Kristus, sang kasih itu, bisa melihat, ih keren orang Kristen ya. Sama-sama enggak punya kerjaannya suaminya, tapi tetap istrinya ngeladenin, suaminya tetap enggak pernah, jarang saya dengar mereka berantem, yang ribut gimana. Tetap rukun. Rahasianya apa sih? Mau tahu rahasianya? Ikut saya hari Minggu ya. Ke situ, terserah mau Depok, mau mana, Kalimantan, kemana. Itu tujuannya.
ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus. Nah, saya nggak ada waktu, sebenarnya tadi saya ingin ibu-ibu diskusi sekali lagi, tapi paling tidak ibu-ibu boleh foto dulu, tapi saya sudah berikan juga bahannya kepada Pak Ferry, nanti bisa dibagikan ya materinya tadi gitu ya. Silakan ibu nanti diskusi dan sharing dengan sesama ibu-ibu, ya kan? Kalau tadi Pak Agus, Bapak Ketua Sinode mengatakan itu ibu-ibu tuh pasti banyak ininya sharingnya. Sharing apa? Firman Tuhan, iya. Selain firman Tuhan, sharing gosip. Nah nanti daripada sharing gosip, pas di kamar diskusi soal ini. Renungkan, sudahkah suamimu jadi pemimpin yang melayani? Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Terus, nah pertanyaan kedua, sudahkah Anda sudah memberikan dukungan pada suami untuk menjadi pemimpin yang melayani? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, kenapa? Hasilnya apa? Sharing nanti dengan kelompok-kelompok kecil dan teman-teman ibu yang lain. Ya, saya berhenti sampai di sini. Mohon maaf ibu-ibu. Mulai nyalain apa? Orang tua. Kenapa bapak ibu udah tahu model suami saya kayak gini? Kok enggak ngomong apa-apa, enggak mencegah? Mulai pahit sama Tuhan, mulai menjauh, mulai tenggelam dalam kesedihan, mulai mengalami depresi, enggak semangat untuk hidup, enggak semangat untuk makan dan lain-lainnya. Karena itu nomor 1, ampuni dulu suamimu. Yang kedua, ingat ya, namanya mengampuni itu bukan berarti melupakan. Nah ini, karena secara ilmu psikologi sulit untuk kita melupakan. Pengalaman yang menyakitkan itu pasti akan membekas dan itu sulit untuk dilupakan. Pasti akan sewaktu-waktu akan muncul kembali. Itu kenapa definisi mengampuni bukan berarti sudah melupakan. Saya nggak masukkan di sana. Tapi mengampuni adalah sebuah keputusan. Keputusan bahwa satu, saya nggak akan ingat-ingat lagi. Kalaupun keingat, saya akan cepat-cepat alihkan ke yang lain. Yang kedua, saya putuskan nggak akan membalas. Karena pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Yang ketiga, memutuskan itu apa? Rela nanggung sakitnya. Ini yang paling nggak gampang ibu-ibu. Tidak apa-apa wes, sakitnya saya tanggung. Suamiku ini lagi sakit. Bu-ibu, saya sih puji Tuhan, saya belum pernah, ya istri saya belum pernah sampai kena sakit yang gimana, dan juga sebaliknya. Tapi saya ingat ketika almarhum engkong saya, kakek saya, di hari-hari terakhirnya, dia harus bergumul dengan kanker paru-parunya. Dulu opa saya perokok berat gitu ya. Saya temenin dia tidur, itu bisa rewel banget. Minta ini, minta itu, rewel banget. Rewel banget. Dan dia merasa itu haknya dia dilayanin. Gak merasa itu hal yang salah. Ganggu orang tidur sampai gak bisa tidur. Merasa gak salah. Karena memang dia lagi sakit. Jadi bersyukurlah, berbesar hatilah ibu. Ibu dapat anugerah untuk melayani orang yang sedang sakit. Lihatlah sebagaimana Tuhan Yesus melihat suamimu yang sedang sakit ini. Kau doakan suamimu, minta anugerah dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk lebih sabar menghadapi suamimu. Sambil juga doakan supaya suatu saat entah gimana cara Tuhan bekerja, Tuhan bisa dengan lembut menyadarkan suami. Mungkin bukan melalui ibu-ibu. Ada beberapa ibu-ibu yang suka ngeluh gini, omongan saya itu baik loh, tapi kenapa suami saya gak pernah dengerin saya? Ya, sayangnya gitu. Bu, jangankan ibu, Yesus aja ditolak di kampungnya sendiri. Halo? Di daerah lain khotbahnya Yesus, di Nazaret, siapa ini? Karena tukang kayu. Pengajaran Yesus gak berdampak di Nazaret, makanya Yesus gak bisa membuat mukjizat di Nazaret. Kalau orang menolak, siapa ini anak tukang kayu ini, kok berani-berani dia ngajar kita semuanya. Kadang-kadang prinsip itu juga terjadi. Suami mungkin punya ego tersendiri.
yang membuat dia nggak bisa dengerin pendapat dari ibu. Ego laki-lakinya yang perlu disembuhkan. Ibu ampuni suami, ibu doakan suami. Ya. Ada waktu-waktu ibu juga perlu tetap lakukan apa bagian ibu bisa lakukan untuk melayani suami. Buat suami nyaman, aman. Mungkin tidak melalui ibu, suami akan bertobat. Tapi Tuhan bisa kirimkan orang lain, teman bisnisnya mungkin, atau teman gereja, suatu saat yang bisa kenalan, ngobrol, dan kemudian bisa menjamah hatinya, bisa mempertobatkan suami. Tapi selama itu ibu perkuat diri sendiri. Bu, jangan tenggelam dengan rasa bersalah dan rasa sakit, cepat-cepat ampuni. Perkuat dirimu, banyak berdoa, banyak dengerin firman untuk perkuat rohanimu untuk menghadapi suami. Bukan melawan suami, untuk menahan waktu saat ini. Doakan suami, ajak suami doa bareng. Ya. Ajak anak-anak berdoa bersama, bergumul untuk pertobatan suami. Bukan mewenang ibu-ibu untuk mempertobatkan suami. Tugasnya Tuhan, karena hanya Roh Kudus dan Tuhan melalui Roh Kudus, Allah melalui Roh Kudus yang bisa mengubah hati, menjamah hati suami. Pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil kita bagi-bagi traktat. Pertobatan itu jamahan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah hatinya dan membuat dia akhirnya confess, aku butuh Tuhan. Ya. Saya tahu ini bukan rumus ilmiah 1, 2, 3, tapi saya belum menemukan cara yang lebih tepat selain daripada itu. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Laporin kepada atasannya, yaitu Kristus, supaya dia menjamah. Amin. Suami tidak bekerja tapi ditegur, diomeli, tanggung jawab sebagai suami. Diberitahu, ini dokter kayaknya yang nulis ini, sebagai suami. Namun suami tidak bereaksi dan cuek, tidak merespon. Bagaimana cara memberitahu supaya suami sadar dan mendengar apa yang dikeluhkan? Beberapa suami saya ajak bicara, yang sedang bermasalah saya ajak bicara, dan salah satu, ini nggak semua berhasil sih, tapi biasanya salah satu yang saya ingatkan, ada beberapa suami saya ngomong gini, kalau kamu lakukan ini terus, kamu punya anak kan? Punya. Kamu berapa? 2 laki-laki, ada yang 2 perempuan. Oke. Dia dikasih tahu, diingatkan segala macam alasannya. Biasanya kalau salah tuh pasti banyak tamengnya lah, alasannya ini, alasannya itu, dan segala macamnya. Saya cuma bilang gini, kamu punya anak 2. Pertanyaanku sama kamu ya, kira-kira kamu udah pikirin dari sekarang enggak? Kamu mau ninggalin warisan apa sama anakmu? Bukan warisan duit loh ya. Anak itu akan belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Kalau kamu terus melakukan itu, kamu lagi ngajarin anakmu apa ini? Satu itu. Di banyak kesempatan kaum pria, saya selalu ingatkan begini. Pak, bayangkan bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus, bayangkan baik-baik, bayangkan dari sekarang. Nanti kalau sudah waktunya engkau check out dari dunia ini, engkau sudah masuk rumah masa depan tipe 21, alias 2x1. Di ibadah penghiburan, di ibadah tutup peti, di ibadah pemakaman, kau pengen dengar anakmu ngomong apa tentang kamu? Pasti kan? Silakan dari pihak keluarga memberikan sepatah 2 patah kata, sekapur sirih, segenggam berlian. Kamu mau dengar anakmu ngomong, saya bersyukur bapak saya mati. Sekarang saya sudah bebas. Semangat tenan, Bu. Curahan hati kayaknya itu. Atau kau ingin mendengar anakmu ngomong gini,
Papa memang tidak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaannya, Papa sudah berusaha berkali-kali untuk jadi orang baik. Bukankah itu jauh lebih indah daripada engkau mendengar anakmu malah bersyukur. Nyanyinya, ku bersyukur Bapa, mati, ku bersyukur Tuhan, mati yo. Kan gak lucu. Jadi yuk berubah. Ibu-ibu cara ngomongnya gimana? Siapin, senengan suamimu apa? Dibuatkan ronde, buatin ronde. Saya nggak tahu masaknya Pak, masak pakai handphone. Alias delivery service. Pesen. Pakai GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Mahfood, apa aja lah pakai aja itu. Apa aja. Pesen. Suguhin. Nah, jangan Sri Food Bu, bahaya. Nanti katut sama serinya nanti. Nah nanti kalau udah begitu, suami pulang kantor jangan langsung, udah pulang, sini. Kamu tahu nggak? Dulu suaminya. Ini bukan disambut, ini disambit ini saya ini. Diceritain macam-macam. Capek Pak, kamu nanya capek deh. Tuh, siapin air panas, mau mandi dulu silahkan. Capek, sini tak pijetin sini. Dibawa santai aja dulu, dilelekskan dulu. Setelah rileks, senang, diajak ngomongnya santai-santai dulu. Aku pengen ngomong nih Pak, boleh nggak? Gitu. Ya. Aku cuma mau ngomong aja nih, anak kita udah gede-gede loh. Aku tuh pengen kita, jadi ngomongnya gitu, aku tuh pengen kita. Mungkin kita nggak perlu kasih warisan yang mahal-mahal gimana, tapi paling nggak kita kasih warisan contoh yang baik lah semuanya. Aku kok pikiran gitu ya. Jadi I message, bukan you message. Kamu harus, itu you message. Tapi bahasanya adalah I message. Menurutku Pak, kayaknya asik ya kalau kita tuh, gimana Pak menurut kamu Pak? Kayaknya asik ya kalau anak-anak tuh ngeliat kita tuh berjuang, kerja buat mereka. Jadi buat inspirasi buat mereka, hidup tuh gak gampang. Gimana Pak menurut kamu Pak? Izinkan dia loading dulu, gak apa-apa. Mungkin gak langsung bereaksi. Tapi paling enggak, itu meninggalkan sebuah bahan untuk direnungkan. Sekali, 2 kali. Jadi bukan, kamu tuh mau kerja apa? Diomeli, dikotbahin, dipecut. Kalau perlu. Wah itu nanti kalaupun ada perubahannya apa? Pergi dari rumah. Jadi pengacara, pengangguran yang banyak acaranya. Nongkrong doang gitu. Jadi lebih baik kita ajak bicara, kita doakan. Pak bisnis apa ya? Aku tahu Bapak mungkin dari kerja. Pak, Bapak kan jago ini Pak. Mungkin Pak kita garap bareng aja, kita bikin ini Pak. Bisnis ini misalnya. Coba Pak. Di gereja tuh ada loh Pak. Ada Pak ini, punya ini, Pak ini punya ini. Yuk. Kapan-kapan kita sowan yuk ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol santai. Siapa tahu Pak, kita udah bisa kerjasama, kasih solusi. Mungkin gak langsung jawab, mungkin gak langsung ini. Tapi paling tidak dengan kita, ketika ibu-ibu menyampaikan dengan nada yang penuh kasih dan bahasanya I message, bukan nyalahin terus, bukan nunjuk-nunjuk terus. Itu akan membuat suamimu gak akan keluarkan tamengnya. Tapi begitu kamu harus belum sampai harus aja tameng langsung keluar, sut, gitu. Ya. Udah ngomel-ngomel, udah, ya wis. Kan ibu yang sakit hati sendiri kan, tapi dengan I message. Aku tuh pengennya, karena itu yang istri saya lakukan ke saya. Tapi kalau istri saya kasih masukan ke saya, dia nggak ngomong, yang kamu tuh gini dulu. Yang, aku tahu sih maksud kamu baik sih, kadang-kadang kamu tuh suka ngasih joke-joke yang ini. Tapi kadang-kadang joke kamu tuh nggak pas, garing, nggak lucu, nggak pas waktunya. Menurutku sih akan lebih bagus kalau misalnya gini-gini. Gimana menurutmu? Cara ngomongnya enak. Kalau cara ngomongnya enak,
Meskipun isinya masukan yang mengkoreksi saya, tapi karena bahasanya enak, nadanya enak, saya terima dengan hati yang lapang. Gitu. Saya selalu ngomong kemana-mana, kalau saya khotbah, ya, istri saya itu memastikan kaki saya tetap menginjak tanah. Loh ya, karena kalau saya disalamin, puji Tuhan Pak Himawan, terima kasih, firman-Nya memberkati, oh terima kasih puji Tuhan, saya rodok ngambang dikit kalau udah gitu tuh. Kalau udah 5-10 orang ngomong gitu, saya rodok ngambang. Nanti di mobil, gimana yang tadi yang, ya kamu kelamaan tadi di awal, nah itu kayak gitu tuh. Caranya dia nurunin lagi untuk saya napak tanah. Tapi itu masukan yang saya harus terima. Karena masukan itu yang masukan yang jujur. Masukannya membangun. Jadi Bu, jadilah pribadi yang bisa memberikan masukannya membangun. Ketika memberikan masukan, jangan cuma kasih kritik, koreksi, tapi juga kasih saran, usulan perbaikan. Itu akan membuat suami-suami akan lebih membuka telinganya dengan lebar. Dan pastikan timingnya tepat. Ini saya kasih contoh relasinya, tapi mungkin saya dengan almarhum ayah saya ya. Jadi kalau ayah saya ini guru dulu. Pulang ngajar, capek, cuaca mendung, petir menyambar. Nggak cocok untuk minta tambahan uang jajan. Nggak bisa. Tunggu dulu. Apa saya istirahat dulu? Habis istirahat keluar, agak tenang, terus karena hobinya dulu kami punya beberapa kandang burung merpati pos melihara, gitu ya. Dia langsung, langsung saya datang, Pi, apa yang bisa aku bantu Pi? Ya, gitu. Ya sih Bu, jujur memang iya sih. Tapi karena saya pengen, bukan karena saya pengen nambah uang jajannya, saya lagi cari alasan untuk deket. Kan ngomongnya perlu deketin, ini bantuin dulu gitu ya. Habis bantuin, ini bagus ya Pi, ini burung apa sih Pi? Oh mereknya ini ya, oh namanya ini ya, oh ya, padahal gak mudeng. Tapi dari situ kemudian, udah ya Pi, udah. Ya. Nah, kamu kenapa, kamu gimana katanya? Iya nih, ya kalau kasih uang jajan sekarang gak cukup Pi. Gitu. Tapi kan karena cuaca udah cerah kan, jadi nggak ada petir menyambar. Nah, tujuan tercapai. Beberapa ibu-ibu saya lihat, inspirasi. Setelah kesekian kalinya begitu saya deket, Pi perlu dibantu apa Pi? Butuh berapa? Gitu. Gitu ya. Ya itu contoh-contoh saja yang saya berdoa bisa membantu ya. Jadi seringkali coba sekali lagi, coba Ibu tata hati, kelola hati ya, daripada diluapkan amarahnya kepada suami, buang energi negatifmu. Ibu, saya mendorong ibu-ibu punya hobi. Kalau lagi suntuk, lagi apa, bawa dalam doa. Ada yang pinter nulis, buat jurnal, buat tulisan, tumpahkan di situ. Ada yang melukis, dibuat dalam lukisan. Ada yang main musik, ya main musik. Ada yang olahraga, dibakar. Ayo ibu ya. Ikut zumba lah, ikut apa namanya, pilates lah, yang badan ditekuk-tekuk nggak karuan itu loh. Gitu. Terserah. Lakukan apapun. Yang positif ya, yang baik ya. Dan istirahat yang cukup supaya ibu punya kemampuan untuk mengelola hati. Tapi kata kuncinya sekali lagi, lepaskan pengampunan dulu. Kalau itu enggak terjadi, itu enggak dilakukan, sulit untuk ibu bisa melihat suami seperti Tuhan melihat dia. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup Pak, ampun. Wis ngeleh Pak, udah lapar. Pakai ini aja Bu, silakan. Bisa, ya? Kayaknya udah bunyi Bu. Ya. Ibu-ibu, ini kesempatan yang sangat baik untuk kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan permasalahan kita. Ada suhunya di sini, ya Bapak, sebagai guru mungkin berbagi dengan ibu-ibu sekalian. Jangan sampai melewatkan. Jadi lebih baik kita satu keluarga
perempuan-perempuan istimewa yang dipilih oleh Tuhan. Silakan ibu-ibu meluangkan waktu untuk curhat, boleh secara langsung atau tertulis. Yang terakhir tadi ada 2 pertanyaan atau 2 yang perlu ibu-ibu diskusikan mengenai suami kita dan mengenai kita, gitu ya. Boleh nanti ditulis, di-sharingkan di dalam kamar masing-masing, diserahkan ke Ibu Siwi atau bisa langsung temui Bapak. Nah ini, apakah suami Anda sudah menjadi pemimpin yang melayani dengan efektif? Ya, iya atau tidak itu terserah Bapak Ibu sekalian, terserah ibu-ibu. Dan mengapa demikian? Dan yang kedua, apakah Anda sudah memberikan dukungan yang suami Anda perlukan untuk menjadi pemimpin yang melayani? Dan itu pun juga jawaban hanya ibu-ibu yang tahu, hanya saya dan Tuhan yang tahu gitu ya. Dan mengapa demikian? Itu PR buat kita semua, boleh ditulis, boleh langsung disampaikan kepada Pak Him. Dan masih ada waktu 25 menit ke depan karena kita makan nanti pukul 12.30. Jangan banyak-banyak makan Bu, nanti gendut kayak saya. Mending sekarang kita sharing saja. Ya. Ada? Ya. Dipersilakan. Silakan Bu. Siang Pak Himawan. Ya, siang. Ini kebetulan saya punya rekan kerja sekantor ya. Dia tuh hobi banget dengan pekerjaan. Jadi kalau kerja itu pulangnya selalu jam 8, kadang jam setengah 9 malam gitu. Sampai rumah bisa jam 11, jam setengah, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi temannya ini laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, oke. Sebenarnya saya sudah tahu titik persoalannya karena dari suaminya sendiri pun sudah memiliki will dan sudah punya anak. Sempat dia bercerita, karena saya juga suka tegur, itu tidak baik kerja sampai jam segitu. Otak kita juga perlu istirahat. Ada anak nggak mereka? Ada, punya anak 2. Dia sering curhat, tetapi curhatnya bukan hanya sama saya. Memang dia orangnya suka bercerita. Jadi karyawan yang baru pun dia menceritakan permasalahannya gitu. Kadang saya sendiri suka malu menanggapi itu. Saya bilang kalau kamu bercerita boleh, tapi berceritalah sama orang yang tepat, yang tidak membuka aibmu. Saya bilang gitu. Karena apa yang kau ceritakan itu adalah tubuhmu. Saya bilang begitu. Tapi ya memang mungkin itu tipenya orang itu mungkin ya, gitu. Jadi sampai saya bercerita kepada direktur saya. Oh iya nggak apa-apa. Bercerita sama direktur saya sendiri pun mengingatkan gitu. Makasih. Kamu pulang cepet gitu, pulang cepet. Di rumahmu itu ada anak, ada suamimu gitu. Nah, bagaimana cara menyikapi dari teman saya ini supaya saya sendiri pun bisa memberikan solusi gitu, karena saya sendiri pun bilang sama dia, suamimu di rumah itu perlu dirawat, saya bilang begitu. Jangan hanya pekerjaanmu yang kau rawat. Memang kamu punya luka batin, tetapi kalau kamu bisa mengampuni, maka semuanya itu akan dipulihkan Tuhan. Tapi kalau kamu memang sudah tidak bisa, sudah tidak sanggup, karena waktu itu sempat KDRT, sampai pendarahan keluar dari telinga dan masuk rumah sakit. Saya bilang memang pernikahan itu tidak boleh ada perceraian apapun itu. Kalau masih bisa bertahan, bertahanlah. Tapi kalau nggak bisa, lepaskan. Kalau memang itu mengganggu. Saya bilang begitu sama dia Pak akhirnya. Bisa tolong feedbacknya Pak supaya saya bisa. Terima kasih Pak. Ada orang-orang yang ketika dia cerita ke orang-orang lain, memang dia cari solusi. Ada memang demikian. Tapi kami temukan dalam pengalaman kami ada orang-orang yang ketika dia cerita itu dia nggak butuh solusi, dia butuh afirmasi, dia butuh dikasihani. Jadi dia butuh mendengar orang-orang bilang, ih kasihan ya kamu ya, aduh kamu yang kuat ya. Itu yang dia cari. Agak sakit memang sih istilahnya ya, kesannya ya.
Itu yang dia cari, bahwa afirmasi bahwa dia korban, dikasihani, yang jahat memang suaminya gitu ya. Dan kemudian ya dia diomongin apapun dia nggak mau dengar. Karena dia cuma butuh itunya doang tuh buat bensin energinya dia. Masih ada orang-orang yang mau dengerin saya, masih ada orang-orang yang perhatiin saya. Nah sebetulnya orang seperti ini memang perlu dikonseling. Sudah pasti dia sangat terluka, apalagi sampai KDRT, sudah pasti dia jadi gini, depresi itu tidak selalu gejalanya tidak selalu berupa orang yang malah nggak mau ngapa-ngapain. Itu depresi udah berat. Tapi di tahap-tahap tertentu orang masih bisa beraktivitas, tapi sudah sekedar beraktivitas. Dia sebenarnya mau lari dari masalahnya. Nah, jadi yang bisa ibu lakukan adalah ibu bukan cuma memberitahu, tapi ibu kalau memang Tuhan kasih beban untuk itu, ibu tidak cuma memberitahu, tapi ibu menemani dia untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor Kristen yang bisa membantu dia untuk mengelola emosinya dan menyembuhkan emosinya, menyembuhkan luka emosinya. Ingatkan dia bahwa oke, memang suamimu menjengkelkan, tapi bagaimanapun juga kamu ada anak-anak. Alihkan energimu kepada anak-anak, fokus kepada anak-anak. Itu yang Bu Berta lakukan. Ketika Pak Robi Sugani lagi nggak tahu kemana, dia fokus ke anak-anak. Karena dia sadar ada 7 anak yang butuh saya, mereka harus sekolah, ada listrik yang harus dibayar dan segala macamnya. Jadi dia alihkan rasa benci marahnya kepada almarhum Pak Robi itu dia keluhkan, dia buang kepada Tuhan, dia lapor sama Tuhan, dan kemudian dia ingat ada anak-anak harus saya urusin. Jadi dia akhirnya menjadikan misi hidupnya adalah saya harus bertahan demi anak-anak, saya harus bertahan demi mereka. Saya nggak tahu juga dia di mana, tapi saya harus perhatiin anak-anak saya harus ini. Jadi yang ibu bisa lakukan adalah temani dia untuk berkonsultasi sambil ibu mulai ingatkan dia, memang suamimu sudah menyakiti kamu, tapi ada anak-anak yang mengasihi kamu, ada anak-anak yang butuh kamu. Bagaimanapun juga mereka nggak salah, mereka butuh kamu. Kamu harus ada di rumah dan kamu perhatiin. Mungkin kamu udah berusaha untuk berbaikan dengan suami nggak peduli. Tidak apa-apa. Kamu udah lakukan yang terbaik bisa kau lakukan. Kau fokus sama anak-anak dan fokus ke dirimu sendiri. Gitu. Sementara itu yang bisa ibu lakukan. Karena kalau dia cuma tadi ceritanya dia cuma cerita sana sini, ibu udah berusaha kasih tahu, kasih solusi, tapi dia nggak mau lakukan. Besar kemungkinan dia cuma pengen dapat afirmasi, rasa kasihan itu cara dia itu kayak meluapkan, dan kemudian itu cara dia untuk mendapatkan energi bahwa ada yang sayang sama saya, ada yang kasihan sama saya, yang simpati sama saya. Itu yang dia cari sebetulnya, dan itu nggak sehat sebetulnya. Itu kenapa dia perlu konsultasi, dia perlu dilayani kesembuhan luka batin. Di GKMI setahu saya ada Ibu Ani Wijaya yang menguasai hal itu. Ya, ibu coba bisa juga bawa dia untuk ketemu, ngobrol-ngobrol dengan Bu Ani lebih dulu. Yang saya tahu ya, tapi juga di luar. Enggak seiman. Oh ya dah, kalau gitu bawa aja ke konselor atau psikolog. Ke Bu Ani juga apa-apa. Saya kira Bu Ani juga kalau memang bersedia juga bisa melayani antaragama, interfaith gitu ya. Supaya dia menemukan, dia diberesin dulu. Gitu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang nggak cukup konselor, Bu. Mungkin malah perlu psikiater dalam kasus-kasus tertentu. Tapi paling tidak ketika saya dengar cerita ibu, sepertinya konselor aja masih bisa. Ya, gitu. Ibu hanya bisa mendoakan, menemani dia, mendampingi dia. Ibu nggak bisa mencegah dia untuk menghilangkan kebiasaan dia cerita kemana-mana untuk saat ini. Tapi ibu hanya bisa berada di samping dia, menemani dia, mendampingi dia, menguatkan dia, dan mengingatkan dia. Ada anak-anak loh, gitu. Nggak cuma kerjaan tok loh hidupmu loh, ada anak-anak, masih ada keluargamu juga, adikmu, kakakmu, masih ada teman-temanmu juga yang membutuhkan kamu, gitu. Sama-sama. Ada lagi? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi.
materi Pak Him ini sebenarnya fakta dan ada kalanya menyentil kita karena apa yang disampaikan kita lakukan tiap harinya, gitu ya. Bagian-bagian mana ibu-ibu sendiri yang tahu, peran-peran seperti apa ibu-ibu juga tahu, yang jelas itu mengena banget di jiwa-jiwa perempuan-perempuan yang ada di sini, gitu ya. Mungkin kita sharing sedikit ibu untuk menyampaikan tips-tips yang jitu menjadi pendamping atau penolong suami. Dengan segala hormat, Bu Him. Oh, sebentar ya, Bu. Bukan. Pertanyaan sebentar. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Kamu aja. Oh, naik dulu. Oh ya. Silakan. Kasih mic-nya, tolong sayang. Sebenarnya saya juga bukan mau bertanya, tetapi saya merasa diberkati pada siang hari ini dengan materi Bapak yang Bapak sampaikan. Itu sangat terjadi di dalam kehidupan saya sebenarnya. Dulu pada waktu menikah baru punya anak 2, punya anak 1. Saya ingat dengan cerita Bapak dengan tipe-tipe suami tadi ya. Tipe laki-laki yang memang kata Bapak ada yang tipe, mungkin kalau menurut kita kayaknya kayak suamiku belum tentulah dia selingkuh gitu, dia pasti sayang dengan saya. Tapi bukan berarti suami saya selingkuh, enggak. Tetapi itu mengajarkan gitu bagaimana kita menerima suami kita dan dengan segala kekurangannya. Nah, pada saat itu saya punya anak 1. Pada saat itu kami ada punya permasalahan sedikit dengan suami, sebenarnya kecil, tetapi saya merasa itu besar bagi saya. Tetapi suami saya menganggap itu kayaknya enggak ada apa-apanya gitu, tapi bagi saya itu sangat mengganggu gitu ya. Pada saat itu saya emosi, saya sampai pernah goyang rak piring itu, piringnya itu berjatuhan. Jadi jatuh, banyak mangkoknya yang pecah gitu. Suami saya itu tidak menanggapi bahasa saya yang maksudnya ngomong gitu. Maksud saya tuh ditanggapi, saya marah itu gitu kan. Dia enggak menanggapi, akhirnya saya goyang rak piringnya itu berjatuhan. Dulu kan punya rak piring itu kan. Lalu setelah itu enggak ditanggapi lagi Pak, enggak ditanggapi. Saya sehari-harian gitu saya enggak ngomong, dia enggak menanggapi, dia enjoy, pokoknya kayak seperti orang enggak bersalah gitu kan. Saya jengkel dan sakit hati gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk pulang kampung. saya dengan semangatnya saya pulang kampung ke rumah orang tua gitu kan. Anak saya yang pertama itu memang masih umur sekitar 2 tahunan lebih lah gitu kan. Saya pulang kampung gitu, jadi saya beres-bereskan pakaian gitu sambil meneteskan air mata. Percuma punya suami ndak punya rasa sayang gitu kan, rasanya pikiran itu sudah kayak gitu kan. Lalu saya bereskan pakaian, saya mulai cari tas saya itu ndak ada Pak. Dipinjam sama tetangga. Pada saat itu saya beres-beres, saya cari tas kemana, jadi mau pakai apa pulangnya anak saya. Terus suami bantuin nggak? Enggak Pak, dia melihat Pak. Tapi kirain dia suaminya bantuin ngambilin tas gitu Bu. Enggak Pak, malah ditanyain mau pulang hari apa gitu, sakit hati. Bukannya dicegah Pak, tapi malah ditanyain mau pulang hari apa gitu. Rasanya sakit. Dikasih liburan itu Bu. Iya. Rasanya kayaknya gimana ya, suami saya berpikir saat itu kayaknya memang bukan cocok dengan saya, enggak cocok gitu. Saya kan dulu pernah minta suami saya itu punya saya punya suami, dia penyayang, menghargai saya sebagai istri. Ternyata ini bukan pada waktu itu ya Bu ya? Iya, pada bukan yang saya minta. Tuhan, saya salah pilih suami gitu kan. Setelah itu saya berjalannya waktu, pada hari itu saya masih marah Pak. Saya masuk kamar, dia enjoy. Dia makan sendiri Pak, dia makan sendiri kan. Lalu anaknya dikasih makan, saya enggak ditanya-tanyain ngapain enggak makan gitu. Sakit rasanya. Lalu setelah itu saya mulai mulai memahami. Pada saat itu saya hamil lagi, hamil yang kedua. Ya.
suami saya ini ibu-ibu, suami saya ini orangnya tipenya dia tidak romantis. Saya tuh minta dulu dengan Tuhan punya suami itu romantis, tapi dia enggak. Kalau setiap kali kita tuh kalau tidur, saya kan kalau tidur tuh kepinginnya mau tidur gimana gitu dipeluk sama suami, tapi enggak dia Pak. Tapi dia enggak. Suami saya enggak punya itu dulu. Jadi ketika saya hamil. Suami enggak meluk ibu, tapi kan suami enggak meluk yang lainnya Bu ya. Enggak. Nah, aman. Lalu setelah itu Pak, saya hamil itu saya ngidam ya. Ngidam itu tuh kepinginnya cium ketek suami. Oke. Berarti itu saya Ini saya khawatirnya di antara ibu-ibu yang ngetawain sebenarnya gue juga. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Lalu pada saat itu saya ngidam, suami saya pulang kerja itu enggak boleh mandi dulu, saya harus cium keteknya dulu gitu kan. Kalau dia mandi saya pasti nangis gitu kan. Jadi bermulai dari situlah saya itu bisa tidur di bawah ketek suami saya. Dulunya dia enggak mau, enggak bisa, saya harus dekat-dekat gitu kan. Ketika saya ngidam, saya harus cium ketek suami, dia harus mau gitu. Jadi setiap malam itu harus tidur di ketek dia. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang Tuhan siapkan yang sangat istimewa, saya pikir. Yang dulunya saya menganggap suami saya, apa yang dikatakan Bapak tadi, bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan mungkin yang memang dulu suami kita tidak pernah romantis. Saya memang merasakan suami saya tidak romantis, tetapi sekarang suami saya memang sangat romantis. Ada anak ketiga enggak Bu? Hah? Ada anak ketiga enggak? Anaknya berapa? 4. Wis. Anak saya 4, cucu Bukti. 1, sudah married 2, yang sisa 2 lagi. Bukti suaminya saya. jadi romantis, anaknya 4 soalnya. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Bu kesaksiannya. Saksiannya luar biasa. Ya. Ada lagi yang mau sharing ibu-ibu, mau berbagi pengalaman? Ada Ibu. Ada ya. Oh enggak. Mau tanya mungkin Bu? Iya. Aman katanya Pak. Iya. Iya. Yang kamu tadi yang mau Ya. berbagi. Oke, ya saya mau sedikit berbagi aja nih ibu-ibu. Jadi tahun ini nih kami memasuki pernikahan yang ke-25 tahun, nanti November. Anak sudah besar-besar, jadi sekarang waktu lebih banyak berdua. Dulu waktu anak masih kecil-kecil saya memutuskan untuk saya lebih fokus ke anak dan suami pelayanan sendiri. Nah, tadi saya ditanya bagaimana tips-tips ya Bu ya. Ya, yang pertama kita sebagai istri adalah tiang doa. Itu dulu. Jadi setiap hari kita harus berdoa untuk suami, untuk anak-anak dan untuk seluruh keluarga besar kita. Itu dulu. Ya, karena kalau kita sudah mendoakan mereka, itu kita sudah melakukan peperangan secara alam roh. Ya. Kita berdoa, kita minta perlindungan, penyertaan setiap saat karena kita nggak pernah bisa ngawasin suami kita, anak-anak kita selama 24 jam. Ya, hanya Tuhan yang akan menjaga suami dan anak-anak kita. Itu, makanya sebagai istri kita harus kuat, kita berperan sebagai tiang doa. Dan yang kedua, kita harus bisa mendukung apa yang suami lakukan atau kerjakan ya, ibu-ibu. Kalau memang suami memutuskan untuk melayani, kita dukung 100% karena itu panggilannya, ya. Siapa sih? Kadang jujur ya, kadang teman-teman, kamu nggak kepengen ya suamimu bisnis gitu. Tapi setiap orang kan punya panggilan masing-masing. Kita nggak bisa samakan, ya kan? Kalau memang panggilan suamimu bisnis, dukung sepenuhnya. Panggilan suamimu bekerja, dukung sepenuhnya. Itulah tugas istri di samping suami, mendukung apa yang suami kerjakan, apa yang suami lakukan dalam catatan sesuai dengan kebenaran firman, ya. Terus yang ketiga, seperti tadi Pak Him katakan,
tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada. Ya. Dan tidak ada istri yang sempurna. Juga tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada. Kadang kita suka melihat kehidupan orang lain. Dan kita suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ingat ya ibu-ibu, jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Tuhan sudah kasih jatah masing-masing. Kadang apa yang kita lihat itu hanya di permukaan. Kita nggak akan pernah tahu dalamnya seperti apa. Syukurin apa yang sudah kita terima, syukurin apa yang kita jalani. Itu Tuhan sudah tahu yang terbaik kok, Tuhan sudah ukur kok. Ya kan? Kalau memang ini menjadi suamimu, menjadi pasanganmu, Tuhan tahu yang terbaik, yang pas untuk kamu. Ya. Wah, kok suami itu kayaknya lebih ganteng, lebih pintar cari duit, lebih sabar, lebih apa. Itu yang dilihat mata, tapi kita kan nggak tahu dalamnya seperti apa, kita nggak tahu. Ya kan? Jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain, ibu-ibu. Suami kita tetap yang terbaik. Ya. Nah, ya. Yang terakhir ya. Ingat, pernikahan adalah komitmen. Ya, komitmen. Apapun yang terjadi, apa yang telah Tuhan persatukan tidak dapat diceraikan manusia. Ya, pernikahan bukan kontrak, bukan perjanjian, ya, tapi adalah komitmen kita di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya dan di hadapan jemaat. Jadi kalau itu namanya komitmen, kita harus pegang teguh itu. Itu aja. Oke, Tuhan berkati. Ingat ya ibu-ibu ya, ibu-ibu adalah tiang doa, bukan tiang gantungan ya, bukan ya. Bukan. Ya. Ada waktu-waktu, kalau saya boleh jujur ngomong, saya pernah ngomong ini di depan istri saya. Kadang-kadang itu ada waktu-waktu saya tuh jengkel banget dan punya bertanya-tanya, kenapa kok aku nikah sama kamu dulu ya? Gitu. Dia juga gitu, aku juga sama gitu. Tapi saya bilang, benar aku belum selesai, itu baru koma. Tapi ada banyak kesempatan yang countless yang gak terhitung yang membuat saya bersyukur bahwa saya memutuskan menikah sama kamu. Oh, pantesan dulu saya kok langsung kepencut sama dia. Kami kenalan Februari, jauh lah dari cerita-cerita drama-drama Korea, novel-novel gitu yang lihat-lihatan, nggak ada gitu-gitunya. Saya ketemu dia pertama kali jengkel isinya. Saya lagi sharing, ada persekutuan, saya waktu itu bantu papi saya, almarhum papi saya punya sekolah gitu ya. Saya lagi sharing di pelajar-pelajar di perpustakaan, dia ada di perpustakaan, dia lagi baca buku dan nggak mau dengerin saya, cuek asik sendiri. Dan buku yang dibaca adalah Donald Bebek. Sampai saya, segitu membosankankah sharing saya? Jadi jauh dari kesan itu. Ketemu lagi yang kedua di mall waktu itu ya. Saya lagi cari kado untuk kakak saya, dia juga lagi cari kado untuk sahabatnya, which is salah satu karyawan dari papi saya juga. Ngobrol, gimana ya. Biasa aja. Ketemuan ketiga di warteg. Depan kantor ada warteg, dia baru pulang dari Jakarta, saya juga lagi lapar, saya makan di situ ngobrol. Tapi dari ngobrol biasa itulah saya mulai, ternyata nyambung ini, diajak ngomong ini oke, diajak ngomong gitu oke, boleh juga nih gitu ya. Dan pada waktu itu saya sudah memutuskan untuk bertobat, terima Tuhan Yesus. Saya ikut ke gereja, saya ke gereja Kristen, background saya bukan Kristen. Dan saya dijamah Tuhan di situ, di Laut Roh Kudus di situ, saya mendaftarkan diri baptis, terima Tuhan Yesus, dibaptis lagi. Dan kemudian saya menyimpulkan bahwa dia adalah hadiah pertobatan saya. Gitu. Dan setelah itu kami banyak ngobrol, banyak ini tukar pikiran gitu. Jadi kalau ngomong bukan cuman I love you love me, I and you love 8 gitu, bukan gitu. Tapi kita perlu ngobrol, mau punya anak berapa, nanti gimana, siapa yang ini, nanti masalah keuangan gimana segala macamnya. Kita mulai ngobrol. Banyak kesamaan, banyak visi yang sama. Ketika visi prinsip sama, then why wait? Kenapa harus nunggu lagi? Saya nunggu, saya kenalkan keluarga besar saya kenalkan dengan keluarga besar dia, dan kemudian kami memutuskan tahun 98 November kami menikah. Jadi bukan berarti kemudian setelah itu langsung mulus sebetulnya gitu ya. Kalau saya boleh cerita lagi sedikit, baru 12:30, belum 1:30 pagi sih, baru 1:30 siang. Saya testimoni sedikit aja gitu ya. Pada waktu itu
Saya cuman sebelum saya nembak dia gitu ya. Saya cuman bergumul, Tuhan kalau memang saya ngomong sama dia, saya nggak cari pacar, saya cari suami, saya cari istri. Dan dia bilang, aku juga nggak cari pacar, aku carinya suami. Oke, satu dulu udah sama gitu ya. Lalu kemudian dalam banyak hal kami cocok dan kemudian saya cuman, Tuhan kalau memang dia memang yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pendampingku seumur hidup, maka biarlah kami bisa menekuni relasi ini. Dan kemudian saya cerita sama dia, saya dulu rusaknya kayak apa, dulu saya bukan orang baik-baik, ya. Saya rusaknya kayak apa segala macam, dan saya bilang saya sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, yang ketemu sama kamu selama ini adalah himbauan yang baru. Tapi saya juga pasti suatu saat semua yang saya lakukan di masa lalu saya harus pertanggungjawabkan juga, saya harus hadapi konsekuensinya. Kalau kamu mau, kita jalan terus dan kita nikah. Tapi kalau enggak, ya udah, salam kompak selalu, wassalam, pisah jalan. 2 minggu kami enggak ketemuan. Kita sepakat, enggak ketemuan, enggak SMS-an, enggak apa, enggak kontakan sama sekali gitu ya. Setelah 2 minggu dia nelpon duluan, dia yang kangen duluan. Enggak, bercanda gitu ya. Dan kemudian kami sepakat akhirnya menikah. Kami ketemu bulan Februari, kami putuskan untuk serius bulan April. Mei saya kenalkan ke keluarga besar saya langsung dikenalkan pada keluarga besar dia. Juli saya lamar dia, November kami menikah. Jadi agak blitzkrieg memang ya, agak cepat gerakannya. Karena kami pikir kami udah cocok, kami udah ini. Saya 28, dia 26 dan ya udah, kenapa enggak? Dan ada waktu-waktu enggak langsung mulus jalannya. Suatu malam tiba-tiba dia tanya sama saya, "Yang, aku tuh istrimu bukan sih?" Saya masih belum ngeh waktu itu. Saya cuma ngomong, ya iyalah, saya bercandain tuh foto nganten kita tuh. Di sebelahku siapa? Kamu kan? Iya. Tuh di lemari ada sertifikat nikah dari gereja dan dari ceran sipil yang menyatakan bahwa kamu adalah istriku. Kamu istriku. Lalu istri saya bilang, oh gitu ya. Tapi kenapa kok aku nggak merasa sebagai istrimu? Aku cuma merasa jadi teman tidurmu aja. Kaget saya. Belum tahu salah saya di mana. Akhirnya dia ngomong, aku tahu kamu ada masalah dan beberapa kali aku tahu masalah bukan dari kamu, dari orang lain. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Kamu nggak terbuka sama aku sepenuhnya. Saya bilang, saya punya alasan yang luhur. Kamu udah punya anak, kita punya anak kecil, kamu udah repot ngurusin anak. Yang masalah-masalah biar aku aja. Lagian masalah ini saya yang bikin salah. Jadi saya harus beresin. Saya nggak mau ngerepotin kamu. Tapi dia bilang begini, saya kan udah memutuskan terima kamu sebagai suamiku. Ingat nggak? Masalahmu masalahku, uangmu uangku, uang kita. Keluargaku keluargamu, keluargamu keluargaku. Ya kamu punya masalah, itu masalah kita. Cerita dong. Tapi di sisi yang lain saya kemudian juga ngomong sama dia, aku pengen cerita sama kamu, tapi kadang-kadang cara kamu bereaksi itu membuat aku nggak nyaman untuk terbuka sama kamu. Contoh, saya kasih contoh satu. Terus dia, wah gak bisa. Nah ini nih, reaksimu ini yang buat aku nggak nyaman untuk terbuka sama kamu. Jadi kalau kamu pengen aku lebih terbuka lagi sama kamu, tolong kamu juga reaksinya berubah. Akhirnya kami belajar. Dia belajar untuk lebih tenang mendengarkan ketika saya terbuka soal masalah. Saya juga lebih terbuka lagi. Dan sampai hari ini gak ada masalah saya yang dia gak tahu. Saya terbuka aja. Saya punya gadget, ini saya password semata-mata supaya kalau misalnya ketinggalan ketemu orang lain, dia gak bisa make karena saya kasih password. Gak bisa lihat data saya. Tapi dia tahu password saya. Dia bisa buka sewaktu-waktu. Itu gaya hidup yang kami terapkan saat ini. Karena saya sadar, sekarang saya makin saya kesini saya makin ngerti kenapa kok saya pilih dia jadi istri saya. Dan memang ada momen-momen harus dia yang jadi istri saya. Kalau orang lain belum tentu bisa ngadepin himbauan yang kayak gini nih. So, itu saja dari saya. Sudah 12:30. Selamat menikmati retreatnya, jangan lupa sharing. Kalau saya ada yang keliru-keliru saya mohon maaf, tapi di atas segala-galanya biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan izinkan saya tutup dengan satu prinsip ini, tadi Tuhan ingatkan saya.
Efesus 5:22 sampai Efesus 5:33 nggak akan bisa jalan kalau suami istri nggak lebih dulu melakukan Efesus 5:21. Apa itu Efesus 5:21? Dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus. Suami saya nggak perfect Pak, kayaknya nggak layak untuk saya tunduk sama dia. Tapi tunduklah sama suamimu karena engkau takut akan Kristus. Engkau sayang sama Tuhan Yesus dan engkau mau jadi muridnya, engkau mau taat sama dia. Tundukkan kepada dia karena engkau taat kepada Kristus. Saya mana mungkin Pak mengasihi istri saya karena dia selalu merongrong saya, dia nggak pernah menolong saya, dia merongrong saya bahkan menodong saya, bukan menolong saya. Tapi kasihilah istrimu karena engkau takut akan Kristus. Lakukanlah itu. Dan baru engkau bisa melakukan, mempraktekkan Efesus 5:22 sampai Efesus 5:33. Bahkan untuk orang tua dan anak Efesus 6:1-2-3-4 bisa terjadi kalau Efesus 5:21 lebih dulu dilakukan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih aplaus dan kemuliaan bagi Tuhan.